Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor. Hijau sama dengan Islam. Logikanya di mana ya? Anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Jenggotmu panjang tapi otakmu kerdil. Otakmu kotor. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas satu tayangan atau satu ucapan yang diungkapkan oleh Ustadz Zainal Abidin. Perkataannya di dalam video berikut yang kita akan saksikan bersama-sama, dia mengatakan bahwa balonku ada 5. Itu lagu yang mengajarkan anak kecil dari sejak dia dini untuk membenci Islam. Yuk kita saksikan bersama-sama komentar yang dia lakukan. Anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Kita sudah lihat sama-sama teman-teman. Perkataan ini sangat gak nyambung. Bagaimana mungkin balonku ada 5 dikaitkan dengan lagu yang mengajarkan soal kebencian kepada anak-anak? Kalau dia mengatakan hijau itu sama dengan Islam, oh tunggu dulu, saya harus katakan dulu, tanya kepada ustadz dan pengikutnya. Kalau begitu merah, muda, kelabu, biru, itu agama apa? Kamu harus mulai definisikan satu-satu. Kalau hijau sama dengan Islam, maka warna keempat balon lainnya kamu harus artikan. Apakah itu adalah berbicara kalau 5 balon, maka hijau itu Islam, maka sisanya Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu? Tunggu dulu, agama di Indonesia kalau saya tidak salah ada 6. Apakah berarti kamu sedang menghilangkan yang ke-6, yaitu Konghucu? Teman-teman, yuk, come on lah. Kita sama-sama bisa melihat kok, logika pikirnya tidak nyambung. Coba kita sekarang lihat satu lagi lagu yang dia katakan, naik ke puncak gunung, tinggi sekali, kiri kanan kulihat semua, banyak pohon cemara. Yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik ke puncak gunung, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal. Konyol kan rasanya? Bagaimana mungkin cemara disetarakan dengan pohon Natal? Logikanya nggak nyambung dong. Saya kira orang-orang yang melihat perkataan dari Ustadz Zainal Abidin tahu betul apa yang dia katakan. Maka dari itu dia sadar kesalahannya, dia buat video klarifikasi. Saya nggak perlu tayangkan, teman-teman cari aja sendiri, ya. Tetapi saya pada waktu membuat konten ini, saya mendapatkan sebuah hal yang menarik. Ada sebuah pendapat dari KBN Channel. Yuk kita lihat sama-sama ya. Di sini KBN Channel ada seorang muslim di sana yang sungguh mengkritik apa yang dilakukan oleh Ustadz Zainal Abidin. Saya berikan sedikit potongan videonya buat kita, dan saya ingin kita belajar bersama-sama. Sampai hari ini masih saja ustadz, orang-orang yang dipercaya untuk berbicara di depan publik dalam hal agama, masih banyak yang
di antara mereka menebarkan kebencian. Apakah mereka tidak sadar bahwa kita hidup di negara Indonesia, negara yang berbineka tunggal ika, negara yang mengakui banyak umat beragama di tanah air ini? Apakah negara ini tidak punya perangkat yang bisa menertibkan ustadz-ustadz semacam ini? Model ustadz semacam ini, inilah ustadz yang justru yang membuat kesucian Islam, yang membuat Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin menjadi rusak, menjadi kotor karena ulah ustadz yang sangat tidak bermoral ini. Menarik sekali pendapat ini. Pendapat ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa perbedaan tidak perlu diperuncing. Perbedaan itu marilah kita saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak perlu kita bedakan, tidak perlu membuat kita mendikotomikan itu sehingga membuat kita akhirnya saling membenci satu dengan yang lain. Saya mengajak kita bersama-sama menghargai adanya perbedaan. Ada seorang muslim juga, dia tidak menyebut diri sebagai ustadz, tapi pandangannya sangat menarik sekali. Saya ajak kita saksikan bersama-sama. Betapa mirisnya kita melihat ceramah yang seperti ini, yang semodel ini, ketika agama kita, agama Islam yang sangat besar ini hanya dijadikan sebagai panah-panah kebencian kepada umat beragama lain. Memaknai lagu dengan pemaknaan sempit, lalu kemudian berusaha menginfluence kita untuk membenci umat beragama lain. Menurut saya tidak akan pernah bisa memajukan intelektual muslim sampai kapanpun. Ceramah-ceramah yang model begini justru membunuh Islam dari dalam. Kita sudah lihat bersama-sama teman-teman, bagaimana pandangan kedua orang muslim ini sangat begitu luar biasa di dalam menghargai perbedaan. Teman-teman saya yang Kristen, saya ingin kita bukan untuk menghina mereka yang melakukan kesalahan ini, tetapi saya mengajak kita juga santun di dalam menjaga perkataan kita di dalam kolom komentar terutama. Mari kita bersama-sama menghargai. Mari kita bangun keimanan kita dengan logika, pikir, akal sehat kita yang Tuhan sudah berikan. Tentunya ketika kita membangun keimanan kita di atas logika pikir kita dan itu koheren, sesuai, selaras dengan pikir kita, maka tidak ada sebuah hambatan atau benteng atau tembok yang menghalangi kita memahami pernyataan yang disampaikan. Seri video ini boleh menolong kita bersama-sama melihat dengan jelas dan belajar untuk bertoleransi dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Sampai di sini video saya, semoga ini boleh memberkati dan menolong setiap kita. God bless you, bye-bye.